Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan anggota Della Oktaviani Zega, BP 1830403018 dan rekan saya Fitri Ramadhani dengan BP 1830403034 dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah, kita masuk kepada proses audit itu ada tujuan audit, laporan keuangan, tanggung jawab auditor dan manajemen, asersi manajemen, tujuan audit terkait transaksi, dan tujuan audit terkait saldo. Proses audit. Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten. Adapun tahapan dalam proses audit. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Yang keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Itulah yang terdapat dalam proses audit. Selanjutnya, tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan seterusnya. Atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4 macam, yaitu yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Yang keempatnya yaitu tidak memberikan pendapatan atau disclaimer. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaannya sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor dan manajemen. Tanggung jawab auditor. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji material atau tidak. Bentuk-bentuk tanggung jawab auditor yaitu yang pertama, independensi auditor. Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral. Karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Sikap mental independensi yang merupakan persyaratan wajib dalam pelaksanaan penugasan meliputi independen dalam fakta atau in fact dan dalam penampilan atau in appearance. Yang kedua yaitu keyakinan memadai, di mana auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Suatu audit tidak memberikan jaminan atas akurasi laporan keuangan. Yang ketiga, pendeteksian error dan fraud. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun karena kecurangan. Selanjutnya yaitu pendeteksian illegal client acts, merupakan tindakan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masalah going concern. Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam laporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Maka auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesaksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Manajemen perusahaan atau klien bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaannya. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memelihara pengendalian intern, serta melaksanakan kewajiban mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan yang konsisten dalam laporan keuangan. Baik, kita masuk kepada asersi manajemen. Asersi manajemen itu merupakan representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen bersifat tersirat. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Ada 5 asersi manajemen dalam audit laporan keuangan entitas. Yang pertama, asersi ekstensi atau kejadian atau keberadaan. Yang kedua, asersi komplit atau kelengkapan. Yang ketiga, asersi pembuktian hak dan kewajiban. Yang keempat, asersi penilaian dan alokasi. Yang kelima, asersi penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan kerja ketiga, dan memutuskan bukti audit yang tepat dan harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. Ada 6 tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, keterjadian, yaitu transaksi yang dicatat memang ada. Yang kedua, kelengkapan, transaksi yang terjadi telah dicatat. Yang ketiga, keakuratan, transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang keempat, klasifikasi, transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima, posting dan pengiktisaran, transaksi yang dicatat dimasukkan dalam file induk dan diiktisarkan dengan baik. Yang kelima, penetapan waktu, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Baiklah, masuk kepada tujuan audit terkait saldo. Ada 2 perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan. Transaksi seperti transaksi penjualan dan transaksi pembelian persediaan. Ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo hampir semua diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca seperti piutang usaha, persediaan, dan wesel bayar. Akan tetapi, beberapa tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga diterapkan pada laporan laba rugi. Berikut 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, eksistensi, jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua, kelengkapan, jumlah yang ada telah dicantumkan. Yang ketiga, kebangkrutan, jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Yang keempat, klasifikasi, jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah
telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima, cutoff. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang keenam, hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Yang ketujuh, nilai yang dapat direalisasi. Aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang telah diestimasi akan direalisasi. Yang kedelapan, hak dan kewajiban. Hak selalu berkaitan dengan aktiva dan kewajiban dengan hutang. Baiklah kepada teman-teman semua, sampai disinilah penampilan materi dari kami kelompok 4 pada hari ini. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.